عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وعيد المساكين الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر، فإذا سعد الخطيب على المنبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد رضى ومن رضى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله الذي جعل كلمة التقوى مفتاح الجنة وجعل الدنيا مجرة الآخرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Nikmat kesehatan, kesempatan. Sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bisa hadir di Masjid Muttaqin untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan ke ahli junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya ila yaumil. Jamaah Jumat yang berbahagia, tahun 2021 telah datang. Umur kita bertambah setahun, tapi kenikmatan hidup kita di dunia berkurang setahun. Berarti kita lebih mendekati kepada kematian. Maka judul khutbah saya pada hari ini adalah kubur adalah gerbang akhirat. Jamaah Jumat yang berbahagia, timbul pertanyaan, siapa yang akan kekal abadi? Siapakah yang menetapkan kematian atas seluruh makhluk? Siapa yang akan terus hidup dan tidak akan pernah mati? Siapakah satu-satunya yang akan tetap bertahan? Siapakah yang akan tetap ada dan tidak akan hilang? Siapakah satu-satunya yang tidak akan berubah? Jawabannya adalah Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Mulia, Maha Gagah. Dialah yang menetapkan kematian atas seluruh hambanya, sedangkan Dia tidak akan pernah hilang dan musnah. Jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang diburu oleh maut mana mungkin bisa merasakan nikmatnya hidup ini? Dan orang yang akan tinggal di dalam kubur mana mungkin menganggap dunia lah sebagai tempat terbaiknya? Kita terlalu asik dengan harta, rumah, anak, istana, kedudukan dan jabatan, sehingga kita lupa bahwa kita semua pasti akan masuk ke liang kubur.
Kita terlena dengan hal-hal baru sehingga lupa akan masa depan yang pasti kita di alam kubur nanti. Jamaah Jumat yang berbahagia, jiwa kita pasti sangat tersentak ketika mendengar orang-orang yang kita cintai meninggal dunia dan kemudian mengantar sampai ke liang lahat. Dan hati kita pasti sangat tergoncang saat berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Tapi bagi orang yang beriman kepada qada dan qadarnya Allah dan mengetahui bahwa hal itu adalah sunnatullah yang berlaku bagi makhluknya, tidak ada pilihan lain selain berlapang dada dan bersikap pasrah. Tapi anehnya, banyak sekali orang yang larut dalam kebodohannya dan terombang-ambing dalam kemabukannya. Allah berfirman dalam surat Anbiya ayat 1, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum fi ghaflatin mu'ridun." Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka, sedangkan mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling daripadanya. Jamaah Jumat yang berbahagia, seolah-olah kebenaran kematian adalah kewajiban orang lain, bukan kita. Seakan-akan kematian adalah ketetapan bagi orang lain, bukan kita. Di saat kita dikepung oleh budaya kebendaan materialistis, disibukkan dengan permainan yang menggoda, jabatan, kedudukan, dan ditenggelamkan dalam kenikmatan dan kesenangan, hingga merasuk ke dalam hati dan meresap ke dalam jiwa. Bahkan kita merasa seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya, kekal di dunia ini. Jamaah Jumat yang berbahagia, pernahkah kita bertanya pada diri kita, apakah hidup akan terus begini? Ataukah kubur akan menjadi persinggahan kita setelah ini? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita tentang puluhan bahkan ratusan jenazah yang kita salati? Kemanakah mereka sekarang pergi? Apa yang mereka hadapi? Bagaimana keadaan situasi mereka ini? Apa yang sementara ini mereka alami? Dan bagaimanakah nasib mereka nanti? Liang kubur telah banyak menampung orang-orang dulu dan orang-orang belakangan, dimasuki anak-anak kecil dan orang-orang dewasa, dipenuhi rakyat dan pejabat. Liang kubur menghimpun para nabi, para syuhada, para ulama, orang-orang kaya, orang miskin, rakyat jelata, pejabat tinggi, laki-laki dan wanita. Jemaah Jumat yang berbahagia, saya ingin mencoba kita semua hayati topik yang saya anggap sangat penting ini. Topik yang menggambarkan betapa pentingnya situasi ini yang akan kita hadapi pasti itu. Mudah-mudahan di awal tahun 2021 ini kita bisa menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya untuk kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim meriwayatkan dengan sanad sahih dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW untuk melayat jenazah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Lalu kami sampai di kuburan. Setelah jenazah dikuburkan, Rasulullah SAW duduk dan kami pun duduk di sekelilingnya. Sementara beliau memegang sebatang kayu kecil yang beliau gunakan untuk mengoyak tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda kepada para sahabatnya, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulang sampai 3 kali. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, maka surgalah tempatnya, sedangkan yang lalai adalah neraka tempatnya. Imam Ahmad dan Ibnu Majah meriwayatkan, ketika kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba beliau melihat sekelompok orang, lalu beliau bertanya,
Untuk apa mereka berkumpul di situ? Mereka sedang menggali kubur. Jawab seseorang. Rasulullah SAW langsung terkejut dan bergegas mendatangi kubur tersebut. Kemudian beliau berlutut dan menangis terseduh-seduh hingga air matanya membasahi tanah. Lalu Rasulullah bersabda, wahai saudara-saudaraku, untuk hal semacam ini hendaklah kamu bersiap-siap. Kita ini kadang-kadang di kubur isap rokok, tidak pernah merenungkan dirinya akan masuk di dalamnya, bercerita, ngobrol. Rasulullah ingatkan kepada para sahabatnya. Utsman bin Affan apabila berada di dekat kubur selalu menangis hingga jenggotnya basah dengan air mata. Lalu dia ditanya, Anda berbicara tentang surga dan neraka, tetapi Anda tidak pernah menangis. Namun ketika berbicara tentang kubur, Anda selalu menangis. Utsman menjawab, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur adalah persinggahan pertama menuju akhirat. Dari itu seseorang selamat darinya, maka apa yang sesudahnya akan lebih mudah dari itu. Dan jika ia tidak selamat darinya, maka ia sesudahnya itu akan lebih berat dari itu. Hadis riwayat Ahmad Tirmizi. Jemaah Jumat yang berbahagia, disebutkan bahwa kubur berkata, hai kaum Adam, tidakkah engkau tahu bahwa aku adalah rumah kegelapan, rumah keterasingan, rumah kesendirian, rumah penuh dengan ulat. Allah, siapkanlah bekal kita. Ingatlah masa depan yang pasti. Hitunglah amal kita sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembalasan nanti. Lakukanlah apa saja yang bisa menyelamatkan diri kita dari siksa kubur. Taubatan nasuha, berbuat amal saleh, rajin berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, istighfar dengan niat yang benar, ikhlas sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ayuhah ikhwah, bagian luar dari kubur adalah tanah biasa, tapi bagian dalam bagi orang yang durhaka kepada Allah adalah penyesalan dan siksaan. Inilah sekilas evaluasi diri di awal tahun ini sebelum ajal menjemput kita semua. Mudah-mudahan dapat mendorong kita semua untuk melakukan taubatan nasuha. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu agar engkau berkenan memelihara kami dari fitnah kubur. Ya Allah, jadikanlah kubur setelah berpisah dengan dunia ini sebagai persinggahan terbaik kami, dan lapangkanlah liang lahat kami. Ya Allah, tolong kami dalam menghadapi kematian dan sakaratnya, kubur dan kegelapannya, padang mahsyar dan kesulitannya, siratul jembatan menuju surga dan ketergelincirnya. Wahai Zat yang Maha Hidup lagi Maha mengurus makhluknya. Amin. Inna ahsanal kalam wa balagan nizam kalamullah al-malikil alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala min tilawatihi innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, alhamdu syukran ala ma an'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa amara wa alzam, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu syahadatan man amana bihi wa aslam wa hada man kafara bihi wa argham. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال الله تعالى في الكتاب العزيز إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.